Waktu kalian tinggal 30 detik. Yes, Chef! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kalian telah menyelesaikan pressure test duplicate dish setelah didemokan oleh Chef Wayan. Semoga kalian belajar banyak. Dan semoga you did well. Dan semoga tidak mengecewakan guest chef kita yang spesial ini. Kita akan panggil kalian satu persatu, dimulai dari Farah. Ternyata aku yang dipanggil pertama untuk ke depan. Pede sih, karena aku udah ngikutin banget stepnya yang Chef Wayan bilang. Warna sausnya bagus ya. Saya tes dulu nih. Oke, Farah, di sini saya mau bahas sosnya aja ya. Di sini teksturnya, konsistensinya itu bagus. Dia silky, kekentalannya pas. Mungkin di sini rasa manis sama pedasnya dia lebih di depan kalau dibanding yang punya Chef Wayan. Karena dia lebih pedas dan lebih manis, mungkin dia sedikit mengcover beberapa aromatik. Jadi rasa kencurnya itu agak sedikit redup. Tapi kematangan ikannya bagus. Dari saya sendiri sih good ya, good execution ya, very nice. Cuma kurang finesse-nya kurang lagi dikit, keciusnya kurang ditrim bawahnya. Kalau itu bisa saya maafin. Flavor close to my dish, can be a little bit more seasoning, yeah. But overall sih. Kenapa mau nangis? Terharu, Chef. Haru dari mana? Di sini aku terharu banget. Aku merasa beruntung banget di sini aku bisa belajar langsung sama Chef Wayan. Ya dari rasa ada sedikit yang nyerengnya itu lebih daripada punya Chef Wayan ya. But beda tangan, jangankan dengan Chef Wayan, pasti hasil akan berbeda sedikit. But it's pretty close. Tekstur dari sosnya mungkin bisa disaring dikit lagi ya. Kalau dari saya sih. Disaring, sometimes you have to do double strain untuk bisa mendapatkan the silkiness of a sauce. Apalagi dari dua liquid yang berbeda dari segi kekentalan ya. Ini karena kamu bikin ulang ya? Iya, Yang pertama kenapa? gosong. Keren banget sih Kak Farah, walaupun di awal ikannya sempat gosong, tapi dia langsung buru-buru pen yang baru dan malah hasilnya sempurna. Jadi sekarang kamu udah tahu masak ikan yang benar? Iya, Udah tahu kematangannya harus gimana? Thank you Farah. terima kasih, Chef. Lega banget dibilang masakan aku hampir mirip dengan Chef Wayan. Dengar komentarnya Kak Farah, udah semuanya bagus ya overall. Aku jadi khawatir nih sama masakan aku sendiri. Bagus nggak ya kira-kira? Yogi. Harapan aku bahwa makanan ini ke depan bisa bikin Chef Wayan tersenyum. Kesulitan kamu di mana Yogi?
Kesulitannya itu di balancing antara white sauce-nya sama bumbu suna cekuhnya. Iya. Yogi, Ya, Chef. secara visual, saus kamu ini terlihat sedikit bermasalah. Di sini, karena saya visit bench kamu tadi, pada saat akhir-akhir saya ngelihat, kamu menumis suna cekuhnya itu minyaknya terlalu banyak. Ya, kamu taruh di bowl, kamu kesampingkan sambil menunggu si chowdernya untuk reduce tadi, itu terlihat minyaknya itu separate daripada bumbu halus yang sudah matang. Saya nggak tahu kelanjutannya kamu seperti apa. Kalau kamu tidak dab minyak itu dengan paper towel atau kamu spoon off, kamu tambahkan dengan chowder tersebut dan kamu masak lagi, hasilnya seperti ini. Untungnya, flavornya tidak terlalu terganggu. Tapi dari segi looks, dia tidak finesse. Gak apa-apa lah chef, kan rasanya enak walaupun teksturnya itu split. Yogi, awalnya ki aku njago kowe malah kakek icip-icip kowe iki. Dari saya sama, sausnya itu terlalu kental ya. Sausnya terlalu kental, jadi kalau seperti itu harus di-dilute lagi sausnya pakai air atau kaldunya ya. Ya, Chef. Jadi kalau sausnya dingin atau ngeset, tidak kelihatan pecah dia. Kematangan ikan, very good. Flavor, close to match. Thank you, Chef. Setuju, dari segi flavor sebenarnya secara bumbu ini kencurnya masih berasa, aromatika masih berasa. Tapi saus kamu yang split itu, kalau untuk saya bukan hanya dari segi visual, bahkan mouthfeel-nya beda. Saus itu tetap sebuah emulsion ya, ada liquid sama fat yang mereka tergabung dengan baik gitu. Ketika dia udah split, itu nggak akan dapat the silky mouthfeel ketika di mulut. Jadi malah seperti puree daripada sauce. Dan jadinya tidak as smooth. Di sini Ciwis kamu masaknya baik, kamu potong bagian ujungnya itu rapi, kematangannya juga bagus. Di sini benar-benar your sauce. Jangan sampai split seharusnya ya. Ya, Chef. Thank you Yogi. Thank you, Chef. Balik ke bench, banyak sisi positifnya sih daripada negatifnya. Aku kurangnya itu cuman sausnya split, tapi semuanya perfect. Raja. Namaku dipanggil dan aku berharap banget bener-bener mirip sih, soalnya ini kan yang menentukan aku lolos atau enggak. Raja, secara look ketika datang mungkin terlihat dari konsistensi saus sama warnanya memang sedikit berbeda ya. Di sini lebih cair dan warnanya juga lebih muda.
Jadi mungkin kamu naruh bumbunya kurang dan kurang ke reduce lagi ya berarti. Sama ikannya biar Chef Wayan aja. Untuk ikannya ya, itu overcook banget ya. Keras dia. Terusnya grouper bukan nggak boleh dimasak seperti itu, cuma kayak can be less ya. Keciwisnya juga under. Over and under. Dan presentasi juga it's not look nice. Lagi-lagi overcook. Sebelumnya ayam, sekarang ikan. Kalau sauce itu ini jelas ya, selain terlalu cair, flavornya ini sudah cekuhnya jelas masih belum terasa. Saya dapatnya aftertaste santan. Sayang sekali, chive-nya juga seharusnya untuk membalance semuanya itu juga kamu terlalu minim memberikannya. Harusnya bisa lebih lagi. Oke Raja, thank you. Thank you, Chef. Thank you. Overall, dari komentar para juri, aku banyak menerima sisi negatifnya sih. Dan aku masih berharap aku bisa lolos di pressure test kali ini. Diva. Aku tuh nggak suka dipanggil terakhir, soalnya rasa deg-degnya itu paling lama. Diva. Aku tuh nggak suka dipanggil terakhir, soalnya rasa deg-degnya itu paling lama. Challenge-nya di mana Diva? File ikan. Kenapa? Soalnya aku nggak biasa ngefile